Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan belajar satu buah materi yang saya pikir dalam mata pelajarannya atau dalam ilmu pelajaran algoritma ini adalah eh, bagian yang menurut saya paling sulit gitu ya selama saya belajar algoritma. Namun ini adalah bagian paling indah dalam tanda kutip dari ilmu algoritma itu sendiri. Yaitu adalah rekursif ya, algoritma rekursif. Ini satu bab terakhir kalau kita mau belajar tentang algoritma. Nah, rekursif itu apa? Jadi secara definisi tekstual ya, ini mohon maaf agak membingungkan mungkinnya dari definisinya. Rekursif adalah teknik menyelesaikan persoalan di mana di dalam menyelesaikan persoalan itu mengandung definisi persoalan itu sendiri ya. Eee, atau, dalam bentuk implementasinya nanti rekursif ini diimplementasikan dalam sebuah fungsi, tentu sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu fungsi, apa itu prosedur, yang di dalam fungsi tersebut nanti memanggil fungsi itu sendiri gitu. Itu rekursif secara implementasi. Sebenarnya, tidak hanya dalam sebuah fungsi sih, dalam prosedur pun juga tentu nanti implementasinya bisa, hanya lazimnya rekursif ini diimplementasikan dalam sebuah fungsi. Nah, dalam contoh keseharian, misalkan kita berdiri di satu lorong, di mana di dinding antar 2 lorong itu ada cermin, yang saling berhadapan. Ketika kita melihat cermin itu, maka cermin ini akan memantulkan cermin di dalam kita di belakang kita, di mana di cermin di belakang kita itu ada kita dengan cermin yang di depan kita lagi. Nah, lalu kemudian di cermin yang di depan kita ada kita lagi. Terus ini dan seterusnya. Jadi dalam satu buah cermin, ada kita yang ada cerminnya lagi, lalu kemudian di cermin itu ada kita lagi dengan cermin lagi dan seterusnya. Teman-teman kalau datang anak cowok misalkan ya, pergi ke apa namanya, barbershop gitu ya atau tukang cukur, di depan wajah kita ada cermin, di belakang kita ada cermin, maka kalau kita melihat, eee cermin yang ada di belakang kita, itu ada cermin kita lagi gitu ya. Tentu kalau cerminnya benar-benar berhadapan. Nah, teman-teman bisa coba hadapkan 2 buah cermin atau kalau kita misalkan ada di lift, yang di mana lift itu sisinya adalah cermin, pasti kita akan melihat sisi cermin itu ada kita dan cermin lagi terus dan seterusnya. Nah, itu gambaran bagaimana rekursif di dalam dunia sehari-hari. Jadi dalam satu buah bingkai persoalan di dalamnya ada persoalan itu sendiri dan di dalamnya ada persoalan itu sendiri, seperti itu ya. Nah, nanti kita coba lihat dalam konteks algoritma, contoh misalkan kita punya persoalan perulangan faktorial ya. Faktorial 0 itu satu, faktorial satu itu satu, faktorial 2 itu satu kali 2, faktorial 3 itu satu kali 2 kali 3, faktorial 4 itu satu kali 2 kali 3 kali 4, dan faktorial 5 itu satu kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, ini contoh tentang faktorial ini sudah sering dibahas di video-video sebelumnya. Teman-teman silahkan cek video-video saya yang algoritma soal faktorial. Baik itu di subbab berulangan ataupun, eee, fungsi kalau nggak salah ada ya, bisa cek lagi di sana. Nah, ternyata, eee, proses melakukan faktorial ini juga sebenarnya memiliki sifat rekursif. Kenapa? Karena kalau kita lihat, oke faktorial nol itu memang satu, ternyata faktorial satu itu adalah faktorial nol dikali satu. Dan faktorial 2 itu adalah faktorial satu dikali faktorial 2. Faktorial 3 itu adalah faktorial 2 dikali dengan 3. Faktorial 4 itu adalah faktorial 3 dikali dengan 4. Dan faktorial 5 itu adalah faktorial 4 dikali 5. Silakan teman-teman di-pause video ini, lalu coba lihat antara kiri dan kanan, lihat ya. Ini satu adalah faktorial satu kali 2 ini ya, lihat nih mulai 3 kelihatan ya, di mana 3 itu adalah faktorial 2 sebenarnya, satu kali 2 itu kan faktorial 2. Jadi yang kanan ini adalah pola rekursif, yang kiri perulangan. Karena biasanya, eee, rekursif ini nanti kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang
bentuknya juga perulangan ya. Silakan di-pause, dipandangi antara kiri dengan kanan. Oke, kalau sudah di-pause, sudah bisa dipahami dari contoh ini, kita lanjut. Nah, di dalam persoalan faktorial, terdapat persoalan faktorial itu sendiri. Lihat, di dalam faktorial 4 itu terdapat persoalan faktorial 3 gitu kan ya. Jadi dalam faktorial ada persoalan faktorial itu sendiri. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk, matematika, faktorial dari n itu kan 1 kali 2 kali seterusnya sampai dengan n-1 dikalikan dengan n. Ya, jadi faktorial dari n itu adalah n kurang 1 faktorial dikalikan dengan n, seperti ini ya. Faktorial 4 itu adalah 4 kurang 1 faktorial, yaitu 3 faktorial dikalikan dengan 4. Ya, jadi ini korelasinya dengan rumus yang, ada di bawah sini. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini n faktorial itu dia akan bernilai 1 jika n-nya itu adalah 0. Lalu kemudian dia akan bernilai n kali n min 1 faktorial, yang ini ya cuman posisinya ditukar aja. Jadi n min 1 faktorialnya pindah ke kanan, kalau n-nya itu lebih besar dari 0. Ya, jadi dia akan bernilai 1 kalau n-nya itu 0, sedangkan dia akan bernilai n kali n faktorial kalau dia lebih besar dari 0. Tuh, kita pindahkan ke sini, rumus yang barusan. Nah, yang bagian atas ini disebut dengan basis. Basis ini adalah bagian yang mendefinisikan secara eksplisit sebuah nilai. Ini kan kalau n-nya 0 maka nilainya 1, eksplisit kan. Nah, dan basis ini yang akan menyatakan berhentinya satu buah proses rekursif. Kan dalam rekursif itu fungsi memanggil fungsi memanggil fungsi lagi. Dia memanggil dirinya sendiri. Nah, kapan berhentinya? Nah, itu dinyatakan dengan basis ini. Basis ini menyatakan, bagian berhentinya satu buah rekursif. Nah, sedangkan yang bagian bawah, ini disebut recurrent ya, yang mendefinisikan dirinya itu sendiri. Lihat ya di sini, n faktorial adalah n dikali n-1 faktorial. Jadi di dalam faktorial itu ada faktorial itu sendiri. Nah, bagaimana algoritmanya? Kita definisikan dalam sebuah fungsi, kita, tulis function faktorial n integer. Jadi dia menerima satu buah input nilai, integer, lalu mengembalikan lagi integer. Nah, kita langsung ke bagian algoritmanya karena kita tidak perlu mendefinisikan dulu sesuatu. Nah, lihat di sini, if n sama dengan 0, then return 1 ya, basis. Ini menyatakan berhenti kan. Jadi kalau n-nya 0 nih yang paling atas ini, nih n-nya 0, maka dia mengembalikan nilai 1. Nah, jika tidak, maksudnya lebih besar dari 0, maka return di sini lihat ya, n dikalikan dengan n-1 faktorial. Jadi dari sini jadinya kayak yang ini. N dikali dengan faktorial, jadi memanggil fungsi faktorial lagi, cuman inputnya adalah n-1. Ya, jadi n yang ini n-1. Nah, ini, eee, penulisan algoritmanya seperti ini. Jadi untuk menghitung faktorial, kita lihat di sini ini nggak ada perulangan, nggak ada looping, nggak ada for-nya. Kalau teman-teman belajar video sebelumnya tentang faktorial kan ada perulangan kan, kalau ini nggak ada perulangannya. Dia akan mengambil fungsi faktorial memanggil fungsi faktorial itu sendiri, tapi dengan inputnya adalah n-1. Nah, gambaran simulasinya seperti apa? Oh, ini n-if dulu ya, n-if untuk menutup yang ini. Oke, jadi misalkan kita panggil fungsi faktorial 3. Dia akan masukkan ke tadi bagian algoritmanya jika cek dulu, apakah 3 sama dengan 0? Tentu enggak kan? Maka masuk ke yang else-nya. Ya tadi yang else-nya ya. Else-nya itu adalah n kali faktorial min 1. Jadi masuk ke jadi si fungsi faktorial ini akan memanggil faktorial yang lain, L-nya kan 3 kali faktorial 2. 2 ini dari mana? 3 kurang 1. Memanggil ke fungsi faktorial 2. Nah, di bagian faktorial 2 ini dicek lagi apakah 2 sama dengan 0? Tentu tidak. Maka dia akan memanggil lagi fungsi faktorial di mana di sini n-nya sekarang 2 dikali dengan faktorial 2 min 1. Jadi 2 dikali faktorial 1. Berarti memanggil fungsi faktorial 2.
eee, sorry, memanggil fungsi faktorial satu. Lalu cek lagi, apakah satu sama dengan nol? Enggak, maka dia manggil lagi faktorial diisi dengan satu karena n-nya satu dikali faktorial nol. Ya karena ini satu kurang satu kan setiap masuk fungsi faktorial itu, di dalamnya itu dikurangi dengan, 1. Nah maka di sini memanggil faktorial nol, apakah nol sama dengan nol? Betul. Maka dia me-return ya, return value faktorial satu. Maka fungsi yang ini dia me-return nilai satu. Kalau ini me-return nilai satu, maka dia akan me-return ke fungsi yang sebelumnya yang ini. Ups. Nah di sini, ini adalah satu ya, dikalikan dengan satu yang ini, maka nilainya adalah satu. Karena ini kan satu dikali dengan faktorial nol. Dikali dengan fak nol itu satu. Dia mengambil-kalikan nilai satu. Nah, nilai satu ini akan masuk ke fungsi yang di atasnya yang ini. Kita lihat di sini 2 dikali faktorial satu. Faktorial satu tadi nilainya sudah satu. Oke, maka 2 dikali satu sama dengan 2. Nah, 2 akan mengembalikan ke nilai faktorial yang di atasnya. Yang ini adalah 3 dikali dengan, faktorial 2. Faktorial 2 itu 2 berarti 3 dikalikan dengan 2, jadi sama dengan 6. Jadi kalau kita masukin faktorial 3, maka hasilnya adalah nilai 6. Sama dengan kalau kita menggunakan faktorial kan 1 kali 2 kali 3 itu kan 6, 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6. Nah ini, cara berpikir bagaimana menghitung faktorial menggunakan rekursif. Oke, itu satu contoh. Nah, sekarang kita contoh masuk ke kasus yang berikutnya ya. Ini setiap kasus saya langsung buatkan dalam satu video, biasanya saya pisah, nggak apa-apa. Videonya, lebih panjang sedikit lah ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang, pangkat. Nah, kita tahu bahwa A pangkat N itu sama dengan A dikali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Jadi kita bisa tahu bahwa A pangkat N itu sebenarnya A dikalikan dengan A pangkat N min satu. Jadi A pangkat N itu dia akan menghasilkan nilai satu jika N-nya nol. Misalkan 5 5 pangkat N, ya, dia pasti satu kalau N-nya nol. Karena berapapun dipangkatkan nol itu pasti nilainya satu. Tapi dia akan, mendapatkan nilai yang lain kalau N-nya lebih dari, 0 adalah A kali A pangkat N min satu ya. Jadi yang ini adalah basisnya, yang ini adalah rekarennya. Itu ya. Sebentar. Contoh misalkan, eee, kita lihat ya bahwa 2 pangkat nol itu kan satu ya, karena berapapun dipangkatkan nol itu satu. Nah, kalau 2 pangkat satu itu kan sebenarnya 2 dikali 2 pangkat nol ya, 2 pangkat satu itu kan 2 berarti 2 dikali dengan satu. Lalu kemudian 2 pangkat 2 itu kan sebenarnya 2 dikali 2 pangkat satu. Jadi 2 pangkat 2 itu 4 kan, karena 2 pangkat satu itu adalah 2. Lalu kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 2. Dan 2 pangkat 4 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau 2 pangkat 5 itu berarti 2 dikali 2 pangkat 4 ya, 5 kurang satu. Nah ini dalam proses, menghitung pangkat kita bisa melihat bahwa di sini ada proses rekursif. Jadi ada persoalan yang di dalamnya ada persoalan itu sendiri. Nah bagaimana kemudian, implementasinya atau kita menuliskannya dalam, notasi algoritma, kita buat di sini fungsi pangkat. Dia menerima masukan A dan N. Ini, tipenya integer dan me-return value tipenya integer. Nah, di sini A ini sebagai nilai, N ini sebagai, nilai angkanya, N ini sebagai pangkatnya. Jadi kalau kita mau nulis, menghitung 5 pangkat 2 berarti 5,2 atau misalnya kita mau cari 2 pangkat 4 berarti 2,4. Nah, di bagian algoritmanya kita langsung saja lihat di sini, if N sama dengan nol, lihat N ini adalah pangkatnya seperti tadi, maka dia return satu sebagai basisnya. Jika tidak, jika N-nya tidak sama dengan nol, lebih besar dari nol, maka return A kali ya, A kali pangkat A, N min satu ya. Jadi
A dikalikan dengan A, N pangkat min satu N-nya berkurang. Tadi misalkan, apa namanya, 2 pangkat 3 masuk ke sini berarti 2 pangkat 2 karena N-nya berkurang. Lalu di sini dengan N-if. Ditutup, udah selesai. Lihat di sini, dalam proses pemangkatan, itu kita tidak melakukan perulangan. Nggak ada looping di sini, nggak ada for di sini. Nah, bagaimana simulasinya? Gambaran simulasinya misalkan kita mau memangkatkan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 itu 125. Nah, ketika kita manggil fungsi pangkat 5,5, kita cek, ini kan N-nya itu yang di belakang ini. Apakah 3 sama dengan 0? Tentu tidak. Maka di sini pangkat, ini pangkatnya maksudnya, pangkat diisi karena return ya, pangkat yang ini diisi dengan 5 kali pangkat 5,2. Karena di sini N-1, tadi kan N-nya awalnya 3, sekarang N-1. Oke, berarti manggil fungsi pangkat 5,2. Pangkat 5,2 cek lagi apakah 2 sama dengan 0? Tidak, maka masuk lagi ke else-nya, 5 kali pangkat 5,1. Karena 2-nya dikurangi 1. Maka cek lagi di sini, apakah N-nya sama dengan 0? 1 tidak sama dengan 0 tentu, maka ke else lagi, pangkat diisi dengan 5 kali pangkat 5,0. Nah, di sini N-nya sudah 0, apakah 0 sama dengan 0? Betul. Maka di sini pangkat, mengembalikan return value nilainya 1, maka ini mengembalikan nilai 1, si fungsi yang paling bawah ini mengembalikan nilai 1. Nilai 1 ini akan masuk ke sini. Begitu masuk ke sini berarti 5 kali 1 kan 5 pangkat 5,0 itu kan 1. Berarti 5 kali 1 itu sama dengan 5. Nah, 5 ini akan masuk lagi ke yang ini. 5 dikali pangkat 5,1. 5,1 itu kan 5. Berarti 5 kali 5 itu adalah 25. Lalu 25 itu akan masuk lagi ke sini, balik ke sini, pangkat 5,2 itu adalah 25. Jadi 5 kali 25 adalah 125. Itu, gambaran bagaimana hasil atau proses running kalau si algoritma pangkat tadi dijalankan. Kalau kita masukin pangkat 5,3 maka hasilnya akan seperti ini ya, prosesnya dia akan manggil fungsi manggil fungsi manggil fungsi manggil fungsi sampai di fungsi yang terakhir ketemu basisnya di sini, basisnya kan yang ini, maka dia akan, track back ke belakang lalu kemudian me-return value 125. Tentu nanti akan menarik kalau kita coba, proses ini dalam bahasa pemrograman. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan tentang rekursif. Nanti teman-teman akan, melihat contohnya dalam bahasa pemrograman, kita coba nanti implementasikan di Python. Dan banyak sebenarnya kasus-kasus dalam konsep, algoritma pemrograman itu yang penyelesaiannya itu dengan rekursif, ya. Itu aja, basic penjelasan rekursif, tentu tidak akan cukup untuk membahas, seluruh contohnya. Semoga teman-teman bisa paham tentang, bagian yang ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, jangan lupa untuk subscribe lah ya kalau belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.